Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini ada pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini akan membahas perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama itu berbagi pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai tahun 1965. Tahukah kalian bahwa sudah 40 tahun lamanya baru pertama kali peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei diselenggarakan pada tahun 1948. Awalnya peringatan tersebut merupakan anjuran dari Bung Karno agar pemerintah menyelenggarakan secara besar-besaran. Untuk itu diangkatlah Ki Hajar Dewantara sebagai ketua panitia pergantian. Dari pelajaran ini kita dapat mengambil hikmahnya dan arti pentingnya. Mempelajari sejarah pergolakan bangsa yang pernah terjadi dan membahayakan persatuan nasional merupakan hal sangat penting agar kita dapat mempelajari sekaligus memperingati mengapa sampai timbul perpecahan. Mengapa perpecahan itu bisa berlangsung dalam yang cukup lama? Apa salah dengan bangsa yang kita waktu itu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan diberikan pelajaran dari inspirasi sebagai kita menghadapi berbagai potensi disintegrasi bangsa dan masa kini dan masa yang akan datang. Semua itu tak lain harus dilakukan demi lestarinya kita sebagai sebuah bangsa. Berikut ini akan dipelajari beberapa penggolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri akibat ketegangan politik selama rentang tahun 1948 sampai 1965. Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsungnya peristiwa G30S-PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan menggantikan ideologi Pancasila. Mengapa hal ini penting kita kaji? Tak lain agar ini dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang lagi di masa kini. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI-T2. Dalam peristiwa G30S-PKI ini atau ideologi yang diusung oleh PKI, tentu saja komunisme sedang memberontak di DI yang berlangsung dengan membawa ideologi agama. Jadi pemberontakan G30S-PKI di Madiun itu mengatasnamakan atau berideologi tentang membawakan agama. Nah, yang kedua ini peristiwa konflik yang pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Termasuk dalam kategori ini merupakan pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada satu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol satu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi satu proses perubahan, baik APRA ataupun RMS dan Andi Aziz. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL dan tentara.
Yang ketiga ini peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Masalah berhubung dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati. Indonesia disepakati akan berbentuk negara sertifikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS RI menjadikan RIS negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO ini berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda atau pro kontra tentang negara-negara federal ini yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Nah, sekian sampai sini. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa WhatsApp saya. Saya akan memberikan link absennya jika sudah menonton di YouTube. Linknya akan saya share di YouTube. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.